Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Ingin latih timnas, Pep Guardiola akan tinggalkan Manchester City. Menangani Manchester City sejak tahun 2016 yang lalu, Pep Guardiola terus mampu meningkatkan kualitas skuad asuhannya dan bahkan membantu The Citizen untuk konsisten meraih gelar juara di setiap musimnya. Manchester City yang terus menemukan kata kesuksesan di tangan Guardiola sampai melakukan pergerakan cepat dengan memberikan perpanjangan kontrak hingga tahun 2023. Sudah berkomitmen bertahan di kota Manchester hingga 2 tahun ke depan, pelatih berkepala pelontos tersebut nyatanya juga memberi sinyal untuk takkan mau melanjutkan karir kepelatihannya ketika kontraknya berakhir, karena dirinya menegaskan ingin mengambil istirahat sejenak dan memulai petualangan baru dengan menjadi pelatih tim nasional. Diketahui Pep Guardiola berambisi menjuarai turnamen besar seperti Copa America, Piala Eropa maupun Piala Dunia. FIFA minta Liga Inggris lepas pemain untuk bela negara. Presiden FIFA yakni Gianni Infantino menyurati Perdana Menteri Inggris yakni Boris Johnson agar klub Liga Inggris mengizinkan pemain dari negara daftar merah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Liga Inggris mengumumkan tidak melepas hampir 60 pemain dari total 19 klub tampil di kualifikasi Piala Dunia pada jeda internasional pekan mendatang. Para pemain itu tidak diizinkan karena akan bermain di negara-negara yang masuk daftar merah COVID-19 dari pemerintahan Inggris. Menurut sang presiden yakni Gianni Infantino, dengan melepas pemain memperkuat timnas yang tampil dalam daftar mereka berarti menunjukkan solidaritas dari setiap anggota FIFA, setiap lega dan juga setiap klub. Diketahui Argentina, Brasil dan juga Mesir termasuk di antara negara-negara yang saat ini masuk dalam daftar merah pemerintahan Inggris terkait perjalanan ke Inggris pada masa pandemi COVID-19. Jadi bagi pemain yang pulang bermain dari ketiga negara tersebut, maka mereka wajib melakukan karantina terlebih dahulu. Sheriff Tiraspol cetak sejarah ke babak utama Liga Champions. Sheriff Tiraspol mencetakkan sejarah sebagai klub pertama Moldova yang lolos ke babak utama Liga Champions. Bertandang ke markas Dinamo Zagreb, Sheriff menahan imbang tuan rumah dengan skor 0-0. Hal tersebut membuat Sheriff yang memenangi leg pertama 3-0 pada sepekan yang lalu berhak lolos ke babak utama Liga Champions, mengikuti jejak Young Boys, Benfica dan juga Malmo FF yang juga meraih tiket ke fase grup lewat jalur dari babak playoff. Choupo-Moting quadrik, Bayern Munchen menang 12-0. Bayern Munchen menunjukkan keperkasaannya dengan mengalahkan Bremer SV dengan skor telak 12-0 pada pertandingan babak pertama di FB Pokal 2021-2022. Penyerang Bayern Munchen yakni Eric Maxim Choupo-Moting tampil gemilang dengan memborong 4 gol dalam laga tersebut. Choupo-Moting menciptakan gol pada menit ke-8, 28, 35 dan juga 82. Lalu ada Jamal Musiala yang sukses menyumbangkan 2 gol pada menit 16 dan juga menit 48. Sedangkan 6 gol lainnya dicetakkan oleh masing-masing dari Malik Tillman, Leroy Sané, Mikel Guisan, Bonasar, Corentin Tosilo, serta gol bunuh diri dari pemain lawan. Ini adalah kali pertama bagi Bayern Munchen mencetakkan 12 gol atau lebih dalam pertandingan kompetitif sejak kemenangan 16-1 pada tahun 1998. Dengan kemenangan ini, Bayern Munchen dipastikan melaju ke putaran kedua di FB Pokal 2021-2022. Arsenal akhirnya bisa menang. Kemenangan penting berhasil diraih oleh Arsenal dalam laga babak kedua Carabao Cup. Bertandang ke markas West Bromwich Albion, The Gunners keluar sebagai pemenang dengan skor telak 6-0. 3 gol Arsenal diborong oleh sang bintang yakni Pierre-Emerick Aubameyang, masing-masing pada menit ke-17, 45 dan juga 62. Sementara sisanya dikantongi oleh Nicolas Pepe, Bukayo Saka dan juga Alexander Lacazette. Hasil ini tidak hanya membuat Arsenal bisa melaju ke babak yang ketiga, namun juga memperbaiki torehan mereka di musim 2021-2022 yang telah ternodai oleh 2 kekalahan saat bertemu dengan Brentford dan juga Chelsea. Jelas ini bisa menjadi modal penting buat The Gunners untuk menyongsong partai berikutnya di Liga Premier Inggris pada akhir pekan ini. Apalagi mereka akan berhadapan dengan sang juara bertahan yakni Manchester City.
tawaran Madrid dinilai rendah, PSG enggan melepas Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dikaitkan dengan raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid dalam bursa transfer musim panas ini. Uang sebesar 160 juta euro menjadi tawaran resmi yang diajukan oleh klub Los Merengues. Namun tawaran tersebut dianggap terlalu kecil oleh petinggi PSG. Sang direktur yakni Leonardo menegaskan tak ingin memberi lampu hijau bagi Real Madrid untuk merekrut Kylian Mbappe dengan tawaran di bawah nilai yang mereka keluarkan pada tahun 2017 silam. PSG bisa disebut sebagai klub yang tak berorientasi mencari uang, dan PSG sejatinya tak tertarik melepas penyerang asal Perancis tersebut. Dilansir dari Marca, pernyataan Leonardo memberikan efek kejut bagi Real Madrid. Kendati demikian, mereka masih tetap tenang karena percaya bahwa Kylian Mbappe ingin melanjutkan kiprahnya di Spanyol pada tahun mendatang. Harry Kane umumkan resmi bertahan di Tottenham Hotspur. Manchester City mendapatkan pukulan keras dalam upaya mereka untuk mengontrak Harry Kane dari Tottenham Hotspur pada musim ini, karena mereka kini dipaksa mengubur harapan mereka dalam-dalam. Harry Kane telah mengkonfirmasi bahwa dia akan bertahan di Tottenham Hotspur selama musim 2021-2022 untuk mengakhiri rumor tentang kepergiannya ke juara Liga Premier Inggris tersebut. Sepanjang musim panas ini telah ramai dibicarakan bahwa Harry Kane akan meninggalkan Tottenham Hotspur. Diketahui sebelumnya, Harry Kane secara terbuka telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub masa kecilnya demi meraih trofi bergengsi. Manchester City selalu menjadi destinasi favorit dan bahkan mereka sudah mengajukan tawaran 2 triliun rupiah. Namun tawaran itu telah ditolak oleh kubu Spurs, dan kini Harry Kane dengan berat hati menerima keputusan dari klub yang telah membesarkan namanya tersebut. Resmi, Arsenal lepas Lucas Torreira ke Fiorentina. Nasib Torreira sempat menggantung selama musim panas ini. Ia terpinggirkan dari skuad dan bahkan tidak dilibatkan dalam 2 pertandingan pertama The Gunners di pentas Liga Inggris musim ini. Absennya Torreira menunjukkan kalau Arsenal membuka pintu keluar selebar-lebarnya untuk sang pemain. Beruntungnya ia masih memikat perhatian beberapa klub Serie A Italia, dan Fiorentina merupakan salah satu klub yang giat mengikuti perkembangan dirinya. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, Arsenal akhirnya sepakat melepas Torreira ke kubu Fiorentina. Kesepakatan yang terjalin antara kedua pemain bersifat pinjaman dengan biaya sebesar 1,5 juta euro dan berlaku hingga akhir musim 2021-2022. Torreira juga bisa pindah secara permanen kalau Fiorentina mengaktifkan klausul pembeliannya di akhir musim nanti. Dan untuk mempermanenkannya, La Viola diharuskan menyerahkan mahar sebesar 15 juta euro. Arsenal pertimbangkan Antonio Conte sebagai pengganti Mikel Arteta. Arteta mengawali musim 2021-2022 dengan buruk bersama The Gunners. Mereka menderita kekalahan 2-0 secara berturut-turut. Arsenal telah terpukul keras oleh cedera dan wabah virus corona pada bulan Agustus, dan ada sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa dewan klub siap untuk mempertahankan Mikel Arteta. Namun The Telegraph mengklaim bahwa Arteta sekarang hanya memiliki 5 pertandingan untuk menyelamatkan jabatannya, dan nama Antonio Conte adalah kandidat potensial untuk mengambil alih tongkat kepelatihan milik The Gunners. Pelatih asal Italia itu meninggalkan Inter Milan setelah memimpin mereka meraih mahkota Serie A pada musim yang lalu. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Antonio Conte diketahui tidak tertarik untuk melatih Arsenal. Menurut laporan Metro mengklaim kalau skuad The Gunners sudah terlalu rusak dan tidak membagikan gairah bagi Antonio Conte untuk melatihnya. Kurt Zouma selangkah lagi pindah menuju West Ham United. Nama bek Chelsea yakni Kurt Zouma selangkah lagi berseragam West Ham United. Setelah sebelumnya sempat menolak, ia akhirnya lulus juga pada pihak The Hammers. Drama Zouma menolak pinangan dari West Ham United sempat membuat geger banyak pihak. Pasalnya bek Chelsea maupun West Ham United disebut sudah sepakat soal mahar. Namun tiba-tiba Kurt Zouma memutuskan ogah untuk merapat ke pasukan milik David Moyes. Namun jelang penutupan saga transfer, kejutan itu pun terjadi. Kurt Zouma kabarnya tak lagi menolak untuk dilego untuk Chelsea. The Sun melaporkan bahwa Zouma akan segera diresmikan menjadi pemain anyar bagi West Ham United. Bahkan pelatih mereka yakni David Moyes pede bahwa pemain Prancis itu dapat tampil melawan Crystal Palace pada akhir pekan ini. Kurt Zouma akan pergi dengan status permanen, dan West Ham United disebut harus merogoh kocek sebesar 25 juta pound sterling untuk menebus sang pemain dari kubu Chelsea.
Zuma diketahui akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Stadion London. AC Milan tawar Bernardo Silva sebesar 888 miliar. Belum lama ini Pep Guardiola telah mengkonfirmasi bahwa Bernardo Silva menjadi salah satu dari 4 pemain Manchester City yang memiliki keinginan untuk hengkang ke klub yang lain. Kondisi tersebut lantas membuat Bernardo boleh dihubungkan dengan sejumlah klub raksasa di Eropa. Terbaru AC Milan dikabarkan bergabung dalam perburuan untuk mendatangkan Bernardo Silva. Bahkan dalam laporan tersebut Rossoneri diwartakan dengan mempersiapkan tawaran sebesar 45 juta pounds atau setara dengan 888 miliar rupiah bagi gelandang berusia 27 tahun tersebut. Rinciannya adalah 15 juta pounds untuk meminjamnya selama 2 musim, sementara 30 juta pounds sebagai biaya transfer di tahun yang ketiga. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.